problem nenek kita, Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa itu adalah penyakit pertama yang diderita oleh manusia dan diturunkan sampai saat ini. Keserakahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orbiter, kita kembali ngobrol bersama Orbit. Udah banyak sekali ya, kalau kita hitung orbit kita nggak tertolong kayak orbitnya planet di seluruh alam raya. Kali ini kita tetap di orbit Ramadan. Ya, kami udah kami datangkan sengaja untuk orbiter di sana. Kalau aku dari dulu manggilnya Bang Akmal Tarigan, tapi sekarang kayaknya harus kutambah ya, Prof Akmal Tarigan. Nah, Bang Akmal Tarigan ini di UIN. Iya. Sekarang menjadi warek ya, Bang? Iya. Kalau status hierarkinya warek, tetapi sebagai manusia dia sahabat kita. Insyaallah. Nah, itu yang kita harapkan selalu. Kalau sahabat akan selalu berbagi. Kalau kemarin-kemarin atau kita bicara tentang Ramadan banyak hal, tentang takwa, tentang syukur, tentang cerdas dan banyak hal lain. Sekarang semua itu bagaimana kita melaksanakannya? Mungkin Bang Akmal Tarigan akan coba berbagi sama kita. Bang, kira-kira Ramadan, kalau arti Ramadan sendiri bakar ya, Bang? Iya. Kalau bakar, implementasi pembakaran itu gimana sih, Bang? Baik, saya manggilnya Bang Rizanul. Oh ya. iya, Bang. Bang Rizanul. Kita orang Medan terpaksa kayak gitu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di Ngorbit. Tema yang kita perbincangkan ini menarik gitu. Bagaimana sesungguhnya bulan Ramadan itu dengan ibadah puasa yang diwajibkan Allah di dalamnya bisa membentuk kita menjadi manusia baru. Oke. Harus kita perhatikan sebenarnya ibadah di dalam Islam itu bukan tujuan. Dan ini satu kekeliruan yang bukan banyak ya, di sebagian umat Islam yang melihat ibadah itu menjadi goal, menjadi tujuan. Padahal ibadah dalam Islam itu bukan tujuan, dia hanya wasilah, dia hanya media, dia hanya sarana. Lewat ibadah yang disyariatkan Allah dalam Al-Quran atau secara teknis dicontohkan oleh Nabi dalam praktek kehidupannya, itu ada pesan di balik semua ibadah. Kalau kita berhenti menempatkan ibadah sebagai tujuan, maka pesan di balik itu nggak ketemu, nggak dapat itu. Sering diperbincangkan kenapa orang Islam di Indonesia yang disebut-sebut religius, dilihat dari perayaan keagamaan, ritual-ritual yang begitu masif, masjid-masjid yang ramai, jemaah haji yang harus menunggu sampai puluhan tahun itu. Tapi perilaku keseharian sebagian besar umat ini, seperti yang tampil dalam realitas sosial, kita perhatikan di media-media massa, media-media sosial, tidak mencerminkan dari ibadah yang dikerjakan. Kenapa seperti itu? Ya karena umat Islam itu sebagian besarnya, kita tidak bisa mengatakan semuanya ya, sebagian besarnya itu menempatkan ibadah sebagai tujuan. Begitu dia sudah selesai sholat, selesai. Dia menganggap dia sudah melaksanakan perintah Allah. Begitu dia selesai melaksanakan puasa Ramadan, dia menganggap kerjanya sudah selesai. Padahal ibadah itu sekali lagi adalah sarana wasilah yang Allah jadikan sebagai antara untuk sampai pada satu kondisi ideal. Kita lihat ya pada ayat puasa yang kemarin mungkin Bang sudah dibahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa. Dan jangan engkau menganggap puasa ini
menjadi sesuatu yang baru yang hanya untukmu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat yang lampau juga telah berpuasa. Jadi bukan sesuatu yang spesial bagimu, tapi ini menjadi satu kemestian bagi yang disebut manusia. Pesannya kan begitu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini saja secara terang sekali mengatakan bahwa puasa bukan tujuan. Tapi tujuannya itu adalah, ujungnya itu adalah takwa. Problemnya bagaimana puasa ini membentuk orang menjadi bertakwa. Iya. Nah itu dia, karena saya sederhanakan secara konklusif bahwa di dalam Islam itu, kalau kita membagi ada dua hal yang menghiasi perilaku kita dalam hidup, adab dan akhlak, maka adab dibentuk oleh ilmu, akhlak dibentuk oleh ibadah. Semakin baik ibadah seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Itu dia. Wudu itu sarana untuk membentuk akhlak. Salat sarana membentuk akhlak. Puasa sarana untuk membentuk akhlak. Kira-kira begitu korelasi dari ayat yang diturunkan, walaupun satu ayat tapi komplit ternyata di sana gitu kan. Kalau kita udah dapatkan satu gambaran dan bisa membaca gambaran yang seperti Abang gambarkan tadi, tentunya kita udah naik kelas sedikit. Dan bagaimana setiap naik kelas itu orang bisa paham bahwa aku tidak lagi menjalankan ibadah saja. Ini menarik Bang, ini menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu konsep dasar manusia. Allah katakan manusia itu pada dasarnya berpotensi jadi orang baik, berpotensi jadi orang buruk. Betul. Abang saya begitu lahir ke muka bumi ini, poin kita itu 50-50. Ya, betul. 50 peluang jadi orang baik, 50 peluang menjadi orang buruk. Orang jahat, orang buruk gitu. Siapa yang bekerja untuk menjadikan yang 50 ini naik, yang 40 ini turun, malah sampai pada tingkat yang paling rendah. Di awal sekali mulailah orang tua. Orang tua kitalah yang bekerja. Sehingga potensi baik kita yang 50 itu bergerak naik ke atas. 60, 70. Seiring pertambahan usia kita, kita belajar, kita sekolah, kita menuntut ilmu dengan baik, kita bergaul dengan orang-orang baik. Ini naik ke 80. Kemudian kita dekat dengan agama, naik ke 90. Potensi baik tadi, jadilah kita orang baik. Tapi sebaliknya ada orang yang pada awalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu potensi pujurnya, potensi buruknya itu 50. Lalu orang tuanya tidak memperhatikan pendidikannya, dia bergaul dengan orang-orang jahat, dia tidak terdidik sedemikian rupa, dia jauh dari agama, akhirnya dia menjelma menjadi orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang maksiat. Itu yang terjadi. Nah, salah satu sarana untuk menjadikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, potensi takwa ini naik, dia tertopang oleh ibadah itu. Jadi ibadah itu menempatkan kita menjadi orang yang potensi baiknya berubah menjadi aktual. Kita mulai misalnya wudu. Saya selalu mengatakan, jangan pahami wudu itu untuk membersihkan. Wudu bukan membersihkan, wudu bukan tathir sebenarnya. Bagaimana air yang sedikit itu bisa membersihkan kotoran pada tubuh kita? Orang bisa berwudu hanya dengan segayung air, dan itu selalu dicontohkan Rasul. Nah, air yang satu gayung itu, bagaimana dia bisa membersihkan kerak-kerak di telinga, di hidung kita, di mata kita segala macam? Nggak mungkin itu. Tapi harus dibasuh. Karena wudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Tapi pesannya itu, di balik apa yang dibasuh dalam anggota wudu, itu ada yang disebut batin wudu itu. Jadi orang harus masuk ke batin wudu. Bagaimana mungkin dia ngata-ngatai orang, nyakitin orang, ngejek orang, padahal mulutnya selalu berkumur-kumur walaupun itu sunat. Gitu kan?
Bagaimana mungkin tangan yang dia basuh untuk wudu, tapi tangan ini dia gerakan untuk menandatangani sesuatu yang membuat hidup orang sengsara. Padahal tangan ini dia basuh ketika setiap kali berwudu. Bahkan mungkin dengan niat dan doa tertentu. Iya itu. Iya. Lalu dia bawa angkat takbir. Tangan yang dia basuh untuk wudu ini, lalu dia pakai untuk menzolimi orang. Dia pakai takbir, dia pakai zolimo. Aduh. Itu kan nggak mungkin. Mestinya tangan yang dia basuh dalam wudu, lalu yang tangan yang dia bawa dalam takbir ini, tangan inilah yang melahirkan kemaslahatan, kemanfaatan itu. Membasuh telinga itu ya, membasuh telinga. Kenapa telinga dibasuh? Untuk mengangkatkan potensi telinga kita yang bahagia kalau mendengar aib orang lain. Kalau mendengar keburukan orang lain ini kan, walaupun nanti ada pertanyaan besar Bang Rizanul itu. Kalau awak-awak media bagaimana mencari-cari kesalahan itu masuk bagaimana? Karena itu berita, memasang telinga untuk mendengarkan informasi yang berkembang itu. Informasi yang berkembang, informasi kita perlu, Bang. Itu Tapi yang baik dan benarnya ini mungkin dijaga dengan wudu. Iya, itu dia. Jadi itulah adab batin wudu itu. Jadi orang tidak boleh berhenti pada wudunya. Tapi di balik itu apa yang diinginkan Allah ketika mensyariatkan wudu? Itu kan yang paling penting. Kalau kita basuh kepala kita, masa kepala ini kita gunakan untuk berpikir bagaimana menghancurkan orang lain? Padahal kepala ini kita basuh. Kepala ini kita bawa sujud. Tapi kepala ini kita tugaskan untuk berpikir sedemikian rupa menghancurkan orang lain. Kong kali kong kata orang sekarang ya. Kita belum masuk bagaimana puasa membentuk akhlak yang lain. Itu dia ku tengok kan. Mengalir betul seperti 1831 sampai 186 yang Abang gambarkan. Memang potensi manusia itu di situ dinyatakan kalau kau nggak pintar kau akan bodoh segala macam. Nah, ketika kita sudah berupaya, tapi kan tetap ada selalu godaan seperti yang Abang bilang tadi yang mungkin kurang dari orang tuanya atau segala macam. Tapi kan kita diberikan akal, Bang. Nah, kenapa kita nggak coba pergunakan itu ketika kita dikasih kesempatan di bulan Ramadan ini? Ini kan terbuka semua. Bukan hanya wudu, bukan cuma untuk jadi tawakal, bukan cuma segala macam. Ini otakmu untuk bahwa kau dikasih loh. Ayat 183 itu menegaskan bahwa puasa itu kan ibadah universal. Ibadah kemanusiaan yang dari dulu. Walaupun hanya untuk orang beriman ya? Dari dulu sampai sekarang puasa itu wajib. Sebenarnya orang yang beriman motivasi puasanya itu karena Allah. Tapi ada orang beriman, orang yang tidak beriman tapi berpuasa. Dia beramin, Bang. Motivasinya bukan karena Allah. Banyak hal lah gitu kan. Termasuk puasa mutih dia kan. Tapi kan ketika akal itu tidak dipakai ketika dia berpuasa, makanya ini yang mau saya katakan bahwa manusia itu kalau dalam istilah filsafatnya itu yang menggerakkan, yang mendrive manusia itu kan banyak hal. Satu yang disebut tadi al-aqal. Ada al-qalb, kolbu. Ada al-hawa, hawa nafsu. Ini semuanya bekerja dalam diri manusia. Tinggal lagi persoalannya siapa yang menguasai siapa. Kita ambil contoh, apa problem nenek manusia. Ini penting sekali untuk kita sadari. Problem nenek kita, Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa itu adalah penyakit pertama yang diderita oleh manusia dan diturunkan sampai saat ini. Keserakahan. Kalau dulu Adam tidak serakah, dalam tanda petik, kita nggak di bumi asri ini, Bang.
Oh ya. Kita di taman-taman surga. Taman asri ya. Ya, taman asri. Keindahan surga. Tapi serakah. Kenapa serakah? Nabi Adam itu bersama Hawa itu kan tinggal di Al-Jannah. Iya. Al-Jannah itu ada yang menafsirkannya surga, ada yang menafsirkannya hanya taman-taman surga. Apapun itu, ketika Nabi Adam tinggal di Al-Jannah, dia diberikan semua fasilitas kehidupan. Bahkan Allah memberikan dia zaus, memberikan pasangan. Karena memang Allah paham Adam tidak bisa hidup sendiri. Maka hadirlah Hawa. Jadi couple dia, jadi punya pasangan di jannah. Semestinya kita berpikir kan sudah oke itu. Semua fasilitas sudah ada, apa yang diinginkan ada, semuanya tersedia. Tapi masalahnya, iblis itu hadir. Iblis bilang begini, kalian pikir, ini fasilitas ini, nikmat-nikmat ini, selamanya buat kalian? Enggak. Allah akan cabut ini dalam waktu dekat. Manusia ini, itu nanti abang bisa lebih mengelaborasi kenapa orang yang sudah duduk di sebuah jabatan payah turun. Karena dia udah banyak kenikmatan kan, banyak fasilitas kan. Itu dialami Adam. Ketika diancam dia bahwa itu nanti akan dicabut, dia tidak punya apa-apa lagi, dia khawatir. Kurasa mungkin itu juga sekarang nggak khawatir. Ya, itu ya. dia. Jadi kata setan, kata iblis itu, kalau ente mau ini kekal semua nikmat ini, makan buah khuldi ini. Syajaratul khulud, namanya aja syajaratul khulud. Al-khulud itu khalidina fiha, maknanya kekal. Ini pohon kekekalan, kata iblis. Kalau ente makan ini, nikmat yang ada ini akan kekal. Ente nggak harus khawatir lagi bahwa dia akan kehilangan. Adam kala itu tidak terpengaruh sebenarnya karena Allah udah kasih peringatan. Adam, kulu, gunakan, makanlah semuanya apa yang ada di sini. Yang tidak boleh hanya satu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau dekati syajarat al-khulud ini. Mendekatinya saja jangan, apalagi kau makan buahnya. Ya? Iya. Allah udah kasih itu. Makanya Bang, saya sering buat ilustrasi, ini di meja makan, ada semua makanan, semuanya boleh, semuanya halal, tapi ada di tengah satu mangkok yang haram. Meja yang satu, semuanya haram, hanya ada satu mangkok yang halal. Kira-kira kalau dari dua ini, mana yang paling enak kita memilihnya? Paling menggoda ya? Yang mana? Paling menggoda pasti yang haram. Yang haram. Iya. Walaupun banyak yang... Karena semua ini kita udah tahu. Udah tahu halal. Ini kenapa diharamkan? Ini kenapa di sini? Di situ letak titik manusia itu yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Itu akalnya atau Adam itu akalnya bekerja. Ketika Allah melarang saya mendekati ini, tentu ada sesuatu. Saya harus yakin dengan apa yang dilarang oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan saya, memfasilitasi segala macam. Oh, jadi ngetry ya? Iya, harusnya kan begitu. Tapi kan masalahnya ketika Hawa tidak menggunakan akalnya, ini yang menjadi problem. Hawa menggunakan emosinya. Nah ini kalau ceritanya emosi sama kalbu beda ya? Emosi sama kalbu beda ya? Beda. Ini nanti kalau kita jelaskan ibu-ibu suka marah gitu. Suka marah kan? Karena dia sebabnya. Iya, tapi tidak semua ibu-ibu lah. Satu betul. Dua. Suaminya ini orang baik, orang tulus, orang ikhlas. Karena baiknya diberi sebuah jabatan. Suaminya berjalan lurus aja dengan aturan, tidak tergoda dengan apapun. Suaminya cukup dengan kehidupan yang serba apa yang dimiliki sekarang. Datang istrinya, ketemu dengan orang sosialita. Kata kawannya, ente masa istri pejabat tasnya yang harganya cuma 1 jutaan? Cuman tas apa? Aju Sukarame. Iya. Nanti ngejek Bang. Nggak boleh. Oh ya kita nggak ngejek. Maksudnya kan orang bisa membandingkan. Masa buatan Medan sama buatan Italia ya. Suami ente itu kepala loh. Itu yang kepala bidang, kabitnya, malah kasihnya. Istrinya itu tasnya itu branded. Mas ente kalah. Mulai kan berpikir istrinya. Ngomong dengan suaminya. Begitu beli brand lagi yang lain.
Masa kalah brandnya yang Masa kayak iya. gini gitu. Oke. Nah, suaminya yang semula lurus segala, tapi ini kan tidak benar juga karena kita nanti dituduh menyalahkan wanita. Oke. Tentu tidak semuanya faktornya pada wanita, tapi umumnya itu besar sekali. Di sini masalah yang dialami oleh Adam dan Hawa itu. Akhirnya Adam tergoda. Ya. Ini yang disebut keserakahan tadi, takut kehilangan apa yang dimiliki. Itulah problem manusia sampai saat ini. Problem keserakahan. Maka ketika orang bisa mengharmonisasikan akalnya dengan pertimbangan kolbunya, lalu meminimalisir hawa nafsunya, di situ dia menjadi manusia yang selamat. Dan memang itu bisa dilaksanakan di dalam Ramadan membentuk itu. Ramadan membentuk itu. Jadi Ramadan ini menekan hawa kita, hawa nafsu kita ke bawah, lalu potensi akal kita dinaikkan naik, kolbu kita naik. Di situ dia. Di situ makanya diturunkan bahwa kita yang keberapa itu yang memang harus cerdas kita. Iya, la'allahum yarsyudun itu. La'allahum yarsyudun. Ar-rusyd, smart. Dan hasil, kalau orang berhasil dia dalam Ramadannya, dia makin cerdas, makin pintar. Tapi kalau kita lihat nih, aku berbalik dalam kondisi hidup kita sehari-hari sekarang. Seumurku udah berapa dekade yang kujalankan dan udah berapa dekade yang kulihat, kok nggak berubah? Apa, di mana gagalnya itu kira-kira, Bang? Iya. Ya, ini memang pertanyaan yang serius. Kalau kita buat semacam data kuantitatif ya, dari sholat itu. Misalnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para mufassir mengatakan fahsya itu kejahatan hati. Fahsya. Mungkar kejahatan indera. Kira-kira begitu. Sholat mencegah kedua-duanya. Harusnya orang yang sholat, dia akan tidak melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. Itu buah orang yang sholat. Ya. Kenapa buahnya tidak dapat? Padahal sholat terus dia kerjakan. Coba abang bayangkan. Orang yang usianya 60 tahun, kita anggaplah tidak 15 tahun. Di usia 20 tahun dia mulai rajin sholat. Berarti dia ada 40 tahun dia sholat. 1 tahun 365 hari. Kali 5 sholat. Berapa sholat yang dia kerjakan? Berapa sholat yang abang kerjakan sampai detik ini? Berapa sholat yang saya kerjakan sampai detik ini? Jumlahnya banyak sekali. Tapi apakah jumlah yang banyak itu membentuk karakter menjadi lebih baik? Itu sholat. Kalau puasa, usia orang itu katakanlah 60 tahun, dia mulai puasa usianya 15 tahun, berarti ada ada 45 tahun, 45 kali dia berpuasa. 45 kali 30 hari kalau laki-laki. Kalau anggap puasanya penuh, kalau perempuan potong haid. Berapa banyak puasa 1000 sekian kali. Iya, baru masuk ke pertanyaan abang, kenapa itu tidak membentuk pribadi kita? Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, orang yang ibadah, orang yang sholat, tidak mampu memaknai sholatnya, nggak ada bedanya dengan orang yang menari. Nggak ada bedanya. Pernah nggak dihitung itu berapa energi, berapa kalori yang terbakar ketika sholat? Ya, kita anggap 200 saja lah ya. Iya, itu artinya sholat yang dikerjakan sama kayak orang menari, sama kayak orang olahraga. Yang dia perlukan energinya. Iya. Kenapa? Dia tidak memaknai setiap gerakan-gerakan sholatnya. Tidak memaknai setiap bacaan-bacaan sholatnya. Satu contoh. Seberapa kuat kita merenungkan misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau orang sadar dengan ini, nggak kejadian bang. Yang terakhir ini fenomena yang terjadi di mana itu, di Pertamina itu ya. Itu nggak terjadi. Karena dia sadar inna sholati, sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini hidup untuk Allah. Kita dikirim Allah ke muka bumi ini, diberikan tugas khusus. Nanti Allah akan panggil kita balik. Itu saja hidup ini. Untuk menjalankan tugas ini Allah kasih berbagai macam potensi itu. Lalu mau cari apa?
Mau sebanyak apa harta yang kita miliki, memangnya itu mau kita bawa semua? Enggak kan? Belum lagi utang kita sama orang yang kita bantu. Bayangkan udah bukan triliun lagi katanya kalau dihitung-hitung mendekati kuadriliun. Jadi itu yang disebut penghayatan tuh. Begitu orang sholat, baru doa iftitah saja. Itu udah langsung menutup semua. Membuat dirinya, ya Allah, hidup gini untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Masuk dia baca Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia sadar engkau yang menguasai hari akhir, dan aku nanti menjadi salah satu orang yang berdiri di hari akhir itu. Ya Allah, engkau akan menghisapku, akan mengevaluasiku bagaimana aku berhadapan denganmu. Kalau itu dimaknai ya, tapi ya sama dengan puasa Ramadan ini kan ada satu kaidah itu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Berakhlaklah engkau seperti perilakunya Allah. Langsung ke Allah perbandingan ya. Makanya as-shaumuli, puasa itu untukku dan aku yang akan balas. Apa maknanya itu? Allah itu Rahman. Ya. Rahman beda dengan Rahim. Ya. Rahman itu kasih sayang buat seluruh alam. Seluruh manusia. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat Rahman. Kita berbuat baik kita dengan siapa? Kita berbuat baik nggak dengan orang yang tidak seagama dengan kita? Harus. Iya, harus. Itu idealnya. Faktanya, misalnya, ada orang yang jatuh ke paret. Nah, kita tengok penampilannya mencerminkan dia tidak seagama dengan kita, tidak juga satu suku dengan kita, tidak juga sebangsa dengan kita. Kita tengok lain manusianya. Satu. Yang kedua, mengalami kejadian yang sama, tapi orang ini kita tahu satu komplek dengan kita, dia pakai jilbab, dia muslimah segala macam. Kita tolong nggak? Pasti tolong nggak? Karena seagama. Yang itu kenapa tidak ditolong? Ya. Harusnya memang ditolong, tapi faktanya tidak ditolong. Kenapa? Berbeda. Padahal Rahman Allah itu, Allah tidak pernah mengkhususkan sinar matahariku untuk orang Islam saja. Enggak ada. Sinar matahariku kalian nikmati saja. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Konghucu, mau apa, Buddha, silakan saja. Mau Muslim, silakan. Itu semua kasih sayangku buat mereka. Inilah yang kita contoh dari Allah. Menyayangi orang tanpa membeda-bedakan suku dan seterusnya, pada tataran implementasi sifat rahmannya Allah. Tapi pada rahimnya tentu berbeda lagi. Jangan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Saudara kita yang muslim yang membutuhkan tidak kita perhatikan demi orang lain. Di sini harus diprioritaskan yang terdekat, yang muslim itu. Karena kita sudah masuk pada implementasi rahim yang lebih bersifatnya pribadi ya. Tapi kalau orang Islam itu sekitar kita oke semua, mampu semua, ada tetangga kita yang berbeda keyakinan, kurang mampu, bantulah dia gitu. Padahal kalau kita lihat, aku merinding sendiri aku jadi begitu mendengar itu baru satu dari Al-Fatihah yang Bang ceritakan. Gimana kita lihat sepanjang bulan Ramadan disediakan nama kita slot untuk sholatnya, bahkan kalau seberapa kita kuat pun bisa dilakukan. Dan berapa kali kita sebutkan satu ayat itu. Tapi nyatanya seperti yang kita ceritakan, ketika kita belum bisa memaknainya, maka jadilah segala sesuatu hal yang mubazir. Inilah mungkin maknanya kecerdasan itu terakhir diberikannya di dalam Ramadan ini. Berpuasa itu betul-betul total seharusnya kita dapatkan. Jadi Bang Akmal, kayaknya kalau kita teruskan ini Bang Akmal, tahu sendiri aku akan bertanyanya banyak kali. Tapi karena kita punya waktu terbatas, nanti boleh kita sambung lagi kan? Iya, boleh. Nah, karena untuk Ramadan
kita selalu membuka kepada siapa saja untuk berbicara dan berbagi kepada umat dan terutama pada saudara kita yang terdekat di sini. Terima kasih banyak. Oke. Aku dapat ilmu bahwa ternyata Rahman itu, Bang. Iya. Aku baru dengar kalau Rahman itu Universal. Allah bagikan dalam Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam. Iya. Dan itu luar biasa. Iya. Dan itu aku dapatkan di bulan puasa. Iya. Hari ini kita mau mulai. Iya. Mudah-mudahan semua bisa melakukan, bisa menerima apa yang kita bicarakan. Sedikit, tetapi kalau dimaknai dengan baik, akhirnya akan banyak. Dan apalagi kita bisa paham. Kami udah bicarakan di sini, kita udah obrolkan di sini, tinggal kalian di rumah menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di orbit berikutnya.